saya tidak kritik, saya tidak pernah komentar, nggak pernah kritik dalam negara sama kita. Hanya ada orang yang takut kalau saya itu keluar. Saat ini kita tidak perlu vaksin. Kita perlu menurunkan penularan dan pengobatan. Kalau sudah ada bencana pandemi begini, nggak ada daerah, nggak ada pusat. Hanya satu, Indonesia. Iya. Waktu Ibu jadi Menkes, mengatasi flu burung, itu ada kendala nggak, Bu? Untuk saya yang tentang vaksin, Ya. yang tentang vaksin saya itu diinterferensi oleh orang-orang yang saya nggak tahu. Sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa vaksin itu harus sesuai dengan virus yang beredar. Misalnya di Indonesia harus dengan vaksin Indonesia, Cina juga dengan virus Cina. Tapi banyak diinterferensi orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau Ibu dikasih kesempatan untuk membantu pemerintah mengatasi COVID, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan, Bu? Ya, saya harus tahu data-data apa yang pemerintah lakukan. Kalian dan kita ini kan hanya lihat dari luar. Kita tidak tahu persis pemerintah sudah mengatakan apa. Nah, kalau dengan saya diminta membantu, saya harus tahu data-datanya persis seperti apa dan kurangnya ada di mana dan lebihnya ada di mana. Karena saya di sini kan sangat terbatas apa yang saya terima. Nah, baru di sini kan hanya terbatas. Jadi kalau saya akan mengeluarkan segenap kemampuan saya, segenap kebiasaan saya untuk membantu pemerintah. So far, physical distancing itu bagus, itu bagus. Sebetulnya kalau dilaksanakan dengan baik, nah itu. Tapi harus disertai juga dengan screening yang baik juga. Bu, kalau peran Menkes, menurut Ibu, Menkes yang sekarang menangani COVID itu seperti apa, Bu? Kalau dalam pandangan Ibu, kan kalau dilihat kayak Menkes tuh nggak pernah kelihatan gitu ya, Bu. Udah maksimal belum sih, Bu, Menteri Kesehatan yang sekarang? Ya kan, kita harus berperan penting. Menkes itu memang sebetulnya berperan penting. Misalkan di dalam memilih rapid test, dalam memilih APD, dalam memilih tes mana yang dipakai, saya kira Menkes akan lebih bisa atau lebih ahli dalam hal ini. Kalau soal metode tes, Bu, itu untuk Indonesia metode tes COVID. Kan ini kita pakai rapid test sama PCR kan sekarang. Menurut Ibu yang pas untuk Indonesia itu metode PCR atau rapid test? Indonesia memakai dua, jadi pakai rapid test. Kalau perlu diulang, kalau yang positif diulang lagi dengan PCR. Ya, kalau itu terlaksana dengan baik itu sudah cukup sebetulnya. Cuma kurang meluas, tapi caranya sudah oke lah kalau itu di backup dengan PCR. Jadi rapid test yang sensitivitasnya itu tidak terlalu bagus di backup dengan PCR. Dan PCR sekarang sudah ada dalam jumlah yang sebetulnya cukup. Kalau pelaksanaannya saya tidak tahu pelaksanaannya di lapangan. Saya kan tahunya itu capek-capek di sini karena Ibu, dari pihak pemerintah sendiri sudah ada misalnya yang menghubungi Ibu untuk minta masukan gitu? Secara resmi nggak ada. Secara tidak resmi ada? Saya siap membantu siapapun yang tanya pada saya. Bu, Ya mungkin menurut pemerintah tidak perlu. Pemerintah mungkin tidak perlu saya bantu karena memang sudah banyak ahli-ahlinya di luar. Tapi mungkin yang berpengalaman belum tentu, seperti saya. Tapi yang pintar-pintar banyak orang pintar-pintar pemerintah tidak perlu menanyakan sesuatu kepada saya. Di luar sudah banyak orang pintar, tapi untuk yang berpengalaman menghadapi pandemi, saya nggak tahu apakah mereka ada.
Ibu berarti optimis ya, pengalaman Ibu sebenarnya jika diminta bantuannya akan bermanfaat ya untuk pengalaman untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Ya mungkin bermanfaat bagi yang mengerti. Kalau yang nggak mengerti ya nggak bermanfaat. Saat ini kita tidak perlu vaksin. Kalau pada saat kita butuh vaksin, ingatlah bikin vaksin dari virus kita sendiri. Jadi kita harus bikin vaksin mandiri. Jangan ada vaksin dari luar. Sudah saatnya kita harus mandiri. Apalagi di bidang kesehatan. Ini itu kritik atas ini ya, pernyataan tertulis Ibu yang menyebut kita jangan memakai vaksin virus yang dibikin oleh Yayasan Bill Gates ya. Maksudnya kalau yang dibuat Bill Gates itu kan virus dari Indonesia. Jadi itu klarifikasinya ya. Maksud saya itu. Jadi bukannya saya tidak menjelek-jelekan seseorang pun. Dan saya tidak menulis tentang puasa atau apa. Tapi penekanannya adalah itu. Karena memang sekarang beliau lah yang membuat vaksin paling besar di dunia. Maksud saya kalau beliau itu membuat vaksin sekarang, padahal di Indonesia pun virusnya berubah terus. Nah, pasti virusnya kan ya sama dengan yang beliau buat yang Iya. Jadi hati-hati karena itu tidak kompatibel, tidak cocok dengan virus kita misalkan flu. Atau kemudian itu ditumpahkan tulisan-tulisan lain yang saya tidak ngerti. Jadi tadi itu memang pesan Ibu kewaspadaan aja ya untuk vaksin. Tidak bisa sembarangan gitu ya. Tidak bisa dibuat orang luar. Kalau bisa kita vaksin sendiri. Kita udah banyak orang pinter-pinter, BPPT bisa, Ekman bisa, semuanya bisa membuat vaksin yang berasal dari virus Indonesia. Nanti, tapi sekarang ini tidak butuh vaksin. Yang sekarang butuh adalah menekan penularan. Nah, pemerintah dengan PSBB untuk menekan penularan. Dengan segala konsekuensi dan konsekuensi yang lainnya lagi, pemerintah harus memberi makan pada orang-orang yang tidak bisa makan karena PSBB. Pemerintah harus memberikan pendapatan di mana orang-orang yang seharusnya mempunyai pendapatan tidak mempunyai pendapatan karena PSBB. Tapi mestinya itu tergantung dengan kemampuan pemerintah. Harus ditekankan lagi adalah ini memang harus buat dilakukan skala yang lebih besar. Pertama yang zona merah, harus screeningnya 100%. Zona merah. Setelah itu semuanya. Nah, targetnya Pak Jokowi itu 10.000 orang per hari ya, per populasi itu. Itu kira-kira bisa nggak terpenuhi oleh kita? Apa kuncinya supaya target itu terpenuhi kira-kira menurut Ibu? Saya senang sekali Pak Jokowi itu membuat statement itu adalah berdasarkan bahwa dia sudah mempunyai atau membeli PCR, ada 18 PCR baru. Ya, PCR itu bisa memeriksa 500 tes per hari. Dengan hitungan Pak Jokowi itu, Pak Jokowi yakin bahwa sebenarnya sudah ada 9.000 atau 10.000 tes yang dilaksanakan. Itu logis, dan itu harus dilaksanakan. Kalau yang melaksanakan itu baik dan benar, pasti yang dibicarakan oleh Pak Jokowi itu ya benar. Itu cukup ya untuk 10.000 per hari, itu udah mencukupi ya. Kalau misalnya kan sebenarnya screening massal kita masih kalah jika dibandingkan misalnya negara seperti Singapura, Korea dan lain-lain. 10.000 cukup untuk kita. Mengatakan cukup agak sulit apa parameternya. Tapi 10.000 itu kalau itu terlaksana itu pun lumayan. 10 hari udah dapat 100.000, ayo.